Tips membuat surat lamaran dan kurikulum vitae. Yang pertama, untuk surat lamaran, banyak perusahaan yang memandang surat lamaran atau cover letter sebagai bagian terpenting dari seluruh dokumen lamaran Anda. Karena itu, penting sekali bagi Anda untuk menuliskan surat lamaran dengan baik. Ada berbagai tips untuk Anda dalam membuat surat lamaran. Yang pertama, kesan individual. Jika Anda berencana mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, pastikan Anda menuliskan nama perusahaan yang benar pada surat lamaran Anda. Selain itu, perlu juga Anda membuat surat lamaran yang ditunjukkan pada seseorang. Gunakan nama dan jabatan yang spesifik jika mungkin. Secara khusus, untuk surat yang ditujukan pada seorang perempuan, jika Anda tidak mengetahui status pernikahannya, gunakan awalan Miss, contohnya Miss Surya Negara. Ingat, di internet dan di Microsoft Word tersedia banyak template atau contoh surat lamaran. Jangan hanya mengcopy contoh-contoh tersebut. Ubahlah sesuai dengan keperluan Anda. Kedua, singkat dan padat. Jangan bertele-tele. Tuliskan surat Anda dengan singkat dan padat. Gunakan bahasa yang mudah dan gunakan kata-kata yang biasa digunakan. Tidak perlu berusaha untuk mengesankan pembaca Anda dengan menggunakan kata-kata yang sulit. Ingat, jangan menulis surat lamaran Anda lebih dari 1 halaman. Perusahaan mungkin menerima belasan bahkan ratusan surat lamaran. Surat lamaran yang terlalu panjang itu tidak efektif. Ketiga, rapi dan bersih. Sedapat-dapatnya, gunakan program komputer untuk menuliskan surat lamaran Anda. Dengan begitu, Anda dapat menuliskan surat lamaran yang rapi dan bersih, sehingga mudah dibaca. Ingat, hindari menulis surat lamaran dengan tulisan tangan. Hindari menggunakan tip X atau sejenisnya dalam surat lamaran Anda. Keempat, untuk isi. Dalam surat lamaran Anda ada beberapa hal yang perlu dituliskan. Yang pertama, untuk pembukaan. Sebutkan di mana Anda mendapatkan informasi tentang lowongan kerja tersebut. Contohnya, Anda bisa menyebutkan bahwa Anda mengetahui lowongan kerja tersebut dari iklan, di surat kabar, iklan di internet, atau dari seorang teman Anda. Pekerjaan Anda sekarang. Ceritakan secara singkat posisi dan bidang pekerjaan Anda saat ini. Anda juga perlu menceritakan secara singkat pencapaian utama Anda dalam pekerjaan tersebut. Agar memberikan gambaran yang lebih baik, berikan informasi secara kuantitatif. Misalnya, saya membawai 5 orang junior manager. Yang perlu Anda perhatikan di sini, tuliskan hanya hal-hal yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Baca dengan baik persyaratan yang dibutuhkan dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang Anda lamar adalah di bidang marketing riset, Anda mungkin tidak perlu menceritakan pencapaian Anda di bidang logistik. Pendidikan. Jika latar belakang pendidikan perlu diinformasikan, tuliskan secara singkat pendidikan tertinggi Anda. Jika Anda pernah mendapatkan pendidikan di sekolah yang cukup dikenal, ada baiknya Anda menuliskan dalam surat lamaran tersebut. Penutup. Dalam penutup, ingatkan bahwa Anda mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ada baiknya Anda menyatakan kapan saat terbaik Anda bisa dihubungi untuk proses selanjutnya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Kelima, proofread. Proofread artinya membaca kembali seluruh tulisan Anda dan memastikan semuanya sudah benar. Pastikan tidak ada kesalahan pengejaan, tidak ada kata-kata yang diulang atau repetitif, dan tata bahasa atau grammar yang digunakan harus sesuai. Dalam program Microsoft Word Anda biasa menggunakan spell dan grammar checker. Gunakanlah. Menurut sebuah website, suatu kesalahan dalam ejaan itu bisa menyebabkan Anda kehilangan kesempatan yang penting untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua, untuk kurikulum vitae. Perhatikan apa saja yang ditulis. Cara membuat CV yang menarik untuk pemula adalah selalu diperhatikan apa saja yang harus ditulis. Kamu bisa mencari terlebih dahulu apa saja yang seharusnya ada di dalam CV. Misalnya, di dalam CV yang menarik untuk pemula biasanya harus selalu tertulis pendidikan terakhir, penjelasan tentang keahlian singkat, hingga pengalaman pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Kedua, perhatikan tulisan dan jangan sampai typo. Setelah Anda sudah tahu apa saja yang harus ditulis, cara membuat CV yang menarik untuk pemula selanjutnya adalah menuliskan informasi mengenai Anda dengan jelas.
Tulis dengan hati-hati dan jangan sampai ada typo di tulisan tersebut. Kesalahan ejaan yang Anda tuliskan di CV dapat terlihat tidak profesional. Ketiga, buatlah CV yang menarik dan mudah dibaca. Jika Anda sudah menuliskan semua hal yang dibutuhkan dalam CV, kini saatnya Anda menyusun informasi tersebut menjadi bentuk yang menarik. Jangan terlalu polos karena akan membuat perekrut bosan dan enggan membacanya. Namun jangan pula terlalu ramai karena akan membuat pusing perekrut. Perhatikan pula ukuran font yang Anda gunakan. Jangan terlalu kecil dan jangan menggunakan jenis font yang rumit sehingga menyulitkan untuk dibaca. Keempat, jangan terlalu panjang. Menuliskan daftar prestasi dan pekerjaan yang pernah kita raih sebelumnya di dalam CV memang dapat memiliki nilai kebanggaan tersendiri. Tapi yang harus Anda perhatikan saat membuat CV yang menarik untuk pemula adalah jangan terlalu panjang. CV cukuplah 1 halaman saja, sebab perekrut hanya punya waktu singkat untuk membacanya. Kelima, manfaatkan template CV. Terakhir, jika kamu bingung bagaimana cara membuat CV yang menarik untuk pemula, kalian dapat memanfaatkan template CV yang bisa didapatkan secara online. Saat ini sudah banyak template gratis yang dapat kalian akses dan manfaatkan. Kalian dapat memilih template menarik yang menggambarkan kepribadian atau pekerjaan yang akan kalian lamar. Jika CV menarik, dijamin Anda akan berhasil menarik perhatian perekrut. Oke, selanjutnya akan kita tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan. Untuk surat lamaran pekerjaan yang pertama, kalian bisa lihat dalam surat lamaran tersebut lebih berwarna dibandingkan dengan surat lamaran pekerjaan yang kedua. Ya. Untuk yang pertama, kalau orang atau perekrut melihat itu akan lebih menarik karena berwarna, kemudian ada fotonya dan tulisannya jelas dibandingkan dengan yang kedua. Kedua itu adalah model surat lamaran zaman dahulu, lebih polos, ya, hitam, tulisan hitam, kertasnya putih, gitu, sehingga perekrut melihatnya ya bosan karena semuanya sama seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk kurikulum vitae. Kurikulum vitae yang pertama akan kita tampilkan adalah itu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk yang pertama itu ada foto, dan untuk peletakan tulisan itu lebih menarik dibandingkan dengan yang kedua. Yang kedua itu ada foto tapi penulisannya seperti biasa. Nah, itu bisa kalian bedakan bahwa orang akan melihat kurikulum vitae atau surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan dengan ketertarikannya dulu. Kalau sudah melihat tertarik, nah akan lebih dipelajari lagi. Demikian tadi ada contoh dari surat lamaran dan kurikulum vitae. Kalian bisa memilih ya, membedakan mana yang membuat orang lain tertarik dengan CV dan surat lamaran Anda. Untuk contoh yang pertama, itu akan membuat para perekrut lebih tertarik dibandingkan dengan contoh yang kedua. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.